Setelah sinkronisasi server ANPK, apa yang perlu dilaksanakan di server atau apa yang perlu dicek? Sebelum dilanjutkan, silakan subscribe di channel kami bagi yang belum subscribe dan hidupkan loncengnya agar dapat informasi terbaru di channel kami. Terima kasih. Baik sahabat Kia Komedi, untuk di bulan Agustus 2022 ini kita sudah mau sinkronisasi ANPK, kemudian mau simulasi ANPK dan gladi ANPK. Nah, jangan sampai lupa setelah sinkronisasi sebenarnya ada yang perlu kita cek. Jadi saat pas pelaksanaan ujian ANPK nanti, biasanya di waktu pagi itu, supaya kita tidak terlalu repot lagi mengurusi server. Jadi apa saja yang perlu dicek setelah sinkronisasi berhasil? Nah, berikut ini nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya, yaitu ada pengecekan daftar peserta, kemudian pengecekan kelompok tes dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jika kita nanti tidak cek untuk daftar peserta, kemudian belum lagi cek untuk kelompok tes, pemilihan tesnya bisa berjalan atau tidak, kadang-kadang nanti pas di waktu pelaksanaan ANPK di waktu pagi itu kita harus repot lagi, belum lagi nanti kalau misalnya ada permasalahan yang kita belum selesai dalam waktu yang cepat. Contohnya yaitu pembuatan transfer respon. Jadi sebaiknya setelah sinkronisasi ada hal-hal yang perlu kita cek, kita pastikan bahwasanya besok di waktu pagi, di waktu pelaksanaan itu tidak ada kita mengurusin server terlalu banyak lagi, tinggal mengurus tokennya sudah keluar atau belum, dan mempersiapkan siswanya sudah siap atau belum. Jadi tidak ada keraguan lagi, kita sudah siap, yakin, insya Allah berjalan apabila listriknya normal maupun internetnya normal. Ini berlaku hanya untuk ANPK semi daring, karena yang untuk menggunakan server atau menggunakan VHD seperti ini yang diwajibkan adalah yang menggunakan semi daring. Jadi kalau yang menggunakan daring atau full online itu tidak perlu menggunakan server ANPK dan tidak perlu menggunakan VHD seperti yang kita persiapkan seperti ini. Nah, ini contohnya saya masih proses sinkronisasi. Sinkronisasinya berjalan dari data 1 sampai dengan data ke-9, dan biasanya Anda nggak usah khawatir, proses data ke-5 dan data ke-6 ini memang agak lama sedikit, tapi jika memang servernya lancar nggak terlalu lama juga sih ya. Kita tunggu ini prosesnya sudah sampai ke data 6. Nah, data 7, data 8, dan data 9 nanti ya. Kalau sudah ke data 7, insya Allah lancar sampai ke data 9. Nah, jika sudah persiapan sudah selesai, sinkronisasi sudah mau selesai seperti ini, langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan yaitu mengecek hasil sinkronisasi. Nah, ini sudah ke data 8, kemudian data ke 9. Nah, jika sudah kita tampilkan ini, kalau refresh statusnya nanti sudah ini ya, proses download 9 data telah berhasil, maka perlu kita refresh status. Caranya refresh statusnya seperti ini. Kita klik di bagian atas, di sini ada refresh status ya. Nah, setelah refresh status pastikan datanya sudah hijau semua dari 1 sampai dengan 9, dan data kanan dan kiri biasanya jumlahnya sama. Jika sudah proses refresh status sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita nanti harus perlu pengecekan di bagian peserta didik. Nah, untuk pengecekan peserta didik, menunya silakan gunakan di menu daftar peserta. Yang menunya ada di sebelah kiri ya. Semua menu-menu di server berada di sebelah kiri. Daftar pesertanya, pastikan jumlah daftar peserta ini jumlahnya sama dengan apa yang ada di sekolahan kita. Nah, untuk simulasi ini karena masih simulasi tahap pertama, daftar pesertanya masih belum nama aslinya kayaknya. Jadi
yang penting jumlahnya pas. Kemudian kita cek di situ juga sudah ada semua. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, jumlahnya total dari 45, berarti kita selesai. Untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK, jumlah pesertanya memang jumlahnya adalah 45, sedangkan untuk SD sepertinya jumlahnya cuma 30. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita perlu dicek di status tes. Di status tes inilah yang besok kita di waktu pagi itu kita memilih kelompok tesnya, harinya, kemudian sesinya, kadang-kadang di situ. Nah, proses untuk bisa mengecek status tes ini kita tidak bisa kecuali setelah melaksanakan transfer respon. Nah, transfer responnya bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Jadi supaya lebih mudah kita tampilkan ketampilan normal menggunakan passwordnya ini ya, gunakan passwordnya. Setelah dimasukkan passwordnya di OK, kita tunggu beberapa saat, maka tampilan layar penuhnya dari server ini akan berubah. Nah, jika sudah berubah seperti ini, jadi kita bisa mengakses ke dalam folder. Langkah selanjutnya yaitu kita menyiapkan transfer responnya dengan cara seperti ini. Nah, kita cari tahu usernya komputer itu apa, kemudian kita cari foldernya nanti akan disimpan di mana, transfer responnya, dan memasukkan ke sana. Oke, ini saya akan buat folder transfer responnya. Saya gunakan folder yang lama aja, tidak masalah. Jadi folder yang lama ini sudah disetting sebelumnya, jadi ini tinggal klik kanan semua, kemudian saya hapus. Nah, folder yang ini nanti saya akan gunakan untuk folder dump. Nah, kita klik di sini, maka kita copy, setelah itu kita masukkan ke dalam folder dump. Nah, setelah masuk ke dalam folder dump, kemudian kita cari username-nya. Kita coba username-nya, saya juga masih belum hafal username untuk server ini. Maka cara mencarinya kita bisa klik kanan seperti ini, klik properties, kita akan ketahuan di sini username dari komputernya. Di sini adalah user PC. Kita cek di sini, kita tes, masukkan user PC, kemudian dimasukkan lagi ya. Kemudian dimasukkan lagi passwordnya. Setelah masukkan passwordnya, kemudian masukkan IP addressnya. IP addressnya seperti yang di alamat. Kemudian simpan, apakah berhasil atau tidak. Klik simpan. Jika berhasil nanti ditandai dengan warna hijau, tapi jika warna merah ini berarti masih belum berhasil. Nah, ada kesalahan di bagian nama user. Jadi usernya ini sebenarnya bisa diganti dengan menggunakan usernya ini, user PC tadi, PC nya itu harusnya dibuang sama stripnya, jadi hanya menggunakan user saja. Ini contohnya di tempat server yang sedang saya olah. Kemudian jika sudah, tinggal klik simpan. Maka kalau sudah berhasil hijau seperti ini, maka proses pembuatan folder dump untuk transfer respon sudah berhasil. Langkah selanjutnya, jika ini sudah selesai semua, maka bisa dilanjutkan dengan mengetes kelompok tes tadi ya, yang status tes tadi. Nah, ini tadi, jika sudah selesai semua, langkah selanjutnya kita tutup saja untuk bagian ini. Masuk lagi di bagian status tes. Di bagian status tes sudah berhasil, jadi kita sudah bisa mengecek. Di sini ada hari 1, hari keduanya, kemudian di bagian bawahnya kelompok tesnya juga sudah ada. Jika sudah ada seperti ini, maka proses pengecekan di bagian server ini untuk sementara waktu setelah sinkronisasi sudah selesai. Jika sudah selesai seperti ini, maka
Langkah selanjutnya kita hanya tinggal menunggu waktu ujian atau menunggu waktu pelaksanaan ANBK, biasanya di waktu pagi. Dan pelaksanaannya biasanya harus menunggu token yang berada dari server. Dan jangan lupa untuk jadwal, jamnya, dan harinya bisa dilihat langsung dari website ANBK. Mungkin cukup di sini cara pengecekan server ANBK. Selanjutnya kita nanti harus mematikan servernya ini. Ya. Kalau sudah mematikan, oh iya jangan lupa kalau mau settingan lebih lanjut, ini sedang mematikan. Ya. Tapi setelah dimatikan, saya teringat ternyata kita harus men-setting juga kliennya. Untuk men-setting klien ANBK, Anda bisa melihat video saya yang sebelumnya tentang cara setting klien ANBK daring maupun semi online. Tapi untuk men-setting yang semi daring atau semi online ini kita harus mengaktifkan server. Jadi server posisinya harus hidup supaya bisa dari klien ANBK itu bisa memanggil servernya supaya bisa menampilkan tampilan awal login untuk peserta ujian ANBK. Nah, untuk menghidupkan servernya seperti ini, saya tadi lupa karena sudah terlanjur dimatikan, jadi kita harus menghidupkan servernya lagi. Kita tunggu prosesnya sampai dengan hidup servernya. Nanti jika setelah servernya selesai hidup, maka kita bisa setting klien ANBK nya supaya bisa menjadi tampilan login. Nah, inilah dia proses menghidupkan servernya, memang cukup lama sedikit ya, jadi kita harus sabar karena yang pertama itu seperti menghidupkan Windows gitu. Jadi di sini masih proses menghidupkan, kemudian nanti setelah hidup Windowsnya tampilan jam sudah keluar. Nah, tampilan jam sudah keluar seperti ini, baru pindahlah ke sebelah kanan. Nanti ini adalah proses menghidupkan CPT Sync nya atau memanggil CPT Sync nya. Nah, prosesnya ini jika settingannya Anda benar nggak terlalu lama, biasanya nggak sampai 5 menit. Nah, ini tampilannya biasanya akan waiting server ready, awalnya kira-kira seperti itu. Tapi jika waiting server ready nya terlalu lama, itu ada kemungkinan besar ada kesalahan pada settingan jaringan. Nah, jika sudah beberapa waktu waiting server ready, kemudian sudah starteran. Nah, kalau sudah starteran ini nggak terlalu lama lagi akan memanggil CPT Sync. Di tahun 2022 ini jangan jangan bimbang atau jangan ragu. Kalau misalnya muncul tampilan hitam seperti ini, sabar saja, ditunggu saja ya. Jadi memang prosesnya ada yang seperti ini. Waktu setting klien ANBK pun juga ada yang prosesnya kayak seperti komputernya berhasil atau tidak. Nah, tunggu saja, kalau nggak terlalu lama dan bisa menampilkan
seperti ini, berarti ini sudah aman. Nah, jika sudah sampai sini, maka proses setting kliennya sudah bisa dilaksanakan dan cek semua klien supaya terhubung dengan server ini. Jika sudah selesai, maka memang untuk pelaksanaan kita sudah siap, tinggal pelaksanaan saja. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung kami dengan like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat. Dan jika ada permasalahan atau pengalaman lain yang penonton miliki, juga bisa berikan komentarnya kepada kami supaya kami juga lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dan bisa bermanfaat kepada yang lain lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.